sampingan saya selain jalan-jalan kan cari beasiswa, Mas. Saya kan 2 kali ya, Mas, waktu itu. Yang pertama saya waktu itu di Darwin itu saya habis nikah, tapi belum ada anak. Hmm. Terus kalau yang di Flinders ini saya sudah ada anak satu umur 3 tahun waktu saya tinggal, itu tahun. Oke, kembali bersama saya Wawan Febri Ramdhani di podcast Ngopi Tarik. Sekarang bersama saya Ibu Yeni. Ibu Yeni Kustanti. Hai, The one and only. Apa kabar, Bu? baik-baik. Mas Awan gimana? Alhamdulillah baik. Posisi sekarang lagi di mana? Selamat sesuai background ya. Kira-kira di mana? Di Jogja bagian Bantul? Iya ya, sekitar itu deh gitu. Cuma nyebrang ya, Eh, nyebrang pakai getek dulu eh, sebentar. nyebrang pakai getek tapi geteknya terbak gitu ya. Iya, oke. Hmm. Karena pesawat nggak ada kan, jadi pakai getek aja. Oh, Hmm. oke. Saya Ke di Taipei, Oke, di di Taipei Mas. Taipei itu ini dalam rangka jalan-jalan atau apa, Bu? Nomor satu jalan-jalan, Nomor satu jalan-jalan, nomor bonusnya dua kuliah. kuliah. Oke, bonus Iya. kuliah. Oke, kuliahnya di mana, Bu? Saya di Taipei Medical University, ambil jurusannya nursing tahun pertama. Oke, Taipei Medical Mhm. University. Hmm, Ya. saya manggilnya Ibu, tentunya ibu-ibu nggak mungkin S1, S2 atau S3. Enaknya ya wangonnya apa? Tapi setahu saya pernah lihat ibu di beberapa postingan itu pernah di Australia juga. Itu dalam rangka sepertinya itu Hmm. studi S2. So sekarang mungkin studi S3. Benar? Iya, iya. Ya, Iya, di betul Australia ternyata. dua. Iya. Oke. Eh, ini tahun pertama di mana namanya di Taipei. CMU. Hmm. Oke. Mhm. Sebelumnya di sebelumnya di mana namanya di Australia. Dulu di Australia semasa S2 Mhm. itu di Mhm. universitas mana, Bu? Saya di Flinders University Oke, untuk Nightingale. ambil paliatif. Ya? Mmm, oke, ngambil paliatif, Pak. Jadi kalau ada yang belum tahu paliatif itu seperti apa, nanti sewaktu-waktu kita collab lagi dengan Bu Yeni, apa itu paliatif. Ah, Karena boleh. karena jujur orang-orang teman-teman kita di kesehatan ataupun di keperawatan khususnya, tidak Mhm. semua mengenal tentang paliatif itu Mhm. seperti apa gitu. Mungkin bisa kita ajak Ya. Bu Tanti juga nanti ya, Iya. yang lebih senior Iya, gitu boleh, ya. boleh. Iya. Oke, Suhu, eee suhu. Oke, baik. Saya lanjut dengan beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya ada yang perlu ditanyakan ke saya. Santai dulu, nggak usah langsung ke intinya gitu. Ya. Masalah puasa? Alhamdulillah masih puasa sampai sejauh ini. Iya. Ngopi kapan, Mas? Oh, terakhir Nggak ngopi bisa ya. belum bisa dan sekarang sudah Iya, betul. sekarang kita sudah beda frekuensi. Bu Yeni yang Mhm. ngopi, saya yang ngeteh karena perut saya udah nggak kuat dengan kopi. Emang nggak lari lagi nih? Lari tetap sementara nggak boleh keluar dulu, stay at home, jadi Iya, betul. olahraga di Safe, rumah dulu gitu. safe ya. Mhm. Betul, betul. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada Bu Mhm. Yeni ada beberapa hal kaitannya dengan sekolah. Satu yang paling mendasar adalah sudah berkeluarga, Mhm. sudah mungkin usianya jauh di atas saya tapi masih Eh, milenial kok. Sabar, ini masih satu Ais, pembelaan, masih milenial walaupun
mungkin usianya secara gitu sudah kolonial, mohon maaf loh Bu, Ih, tapi masih milenial gitu. Kok harus dong. apa yang memotivasi Bu Yeni itu terus lanjut kuliah gitu? Bukankah dengan mengurus keluarga di rumah itu lebih enak Hmm, gitu? Oke, itu kalau cerita panjang itu Mas ceritanya. Oke. Tapi singkatnya tuh saya ingat banget waktu awal pertama dulu di wawancara kerja gitu. Saya kan Mhm. belum tahu ya namanya dosen ngajar itu seperti apa. Cuman waktu wawancara kerja masuk ke institusi saya, sih, STT saya itu waktu itu pertanyaan yang diajukan itu cuma satu, Mas. Gimana tuh? Kamu sanggup nggak? Iya, waktu itu saya ingat banget. eh, Namanya Dokter Purnomo ya, beliau itu direkturnya. Dia tanya ke saya, kamu sanggup nggak kuliah sampai S3? Gitu. Itu aja pertanyaannya. Terus Itu waktu itu saya nggak pikir panjang, ya oke gitu aja. That's it, nggak ada pertanyaan lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu jujur keinginan awalnya itu cuma sederhana mas pengen ke luar negeri gitu. Tapi bukan untuk kuliah sebenarnya. Pokoknya pengen sekali waktu itu ke luar negeri gitu. Cuman kan saya selesai satu tuh sama sekali nggak bisa bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris nggak bisa. Terus sehingga saya apa kayak ya kursus di banyak tempat. Pokoknya waktu, tenaga, biaya segala macam tuh 3 tahun kalau nggak salah ya. Jadi itu kayak investasi investasi masa depan gitu ya. sekian tahun yang lalu gitu. Terus iya waktu itu cuma sederhana aja biar sekali waktu bisa ke luar negeri. Itu aja. Jadi di pertanyaannya apa? Mau sudah keluarga ya? Nah itu yang bikin maju mundur cantik mas itu. 1 tahunan mungkin lebih ya antara mau berangkat apa enggak itu jangan ditanya kayak apa gitu. Oh, oke. Cuman ya Oke. intinya itu sih. Oke. Kalau dibilang Eh, kewajiban ya. itu maaf saya potong. Itu pertama Mhm. kali wawancara kerja bukan perkiraan, itu di tahun berapa saatnya? Aduh, Eh, tahun berapa ya? 2000-an? Saya tidak 2000-an, sebutkan 2000-an. 2000-an ya. Berarti oke, masih Ya, masih muda banget lah ya. 2003 lah ya. Oke. Berarti kalau Iya. 2003 pakai disebutin lagi, kalau disebutin kan kelihatan tuh. Nggak apa-apa lagi. Oh, oke. Oke. Eh, Iya. jadi dari sana sudah mulai gerilya gitu ya, nggak cuma hanya modal apa namanya modal ya sudah yang penting yakin gitu, tapi ada usaha Mhm. juga kursus sana Harus sini ya. gitu. Iya. Ya itu penting sih. Kadang banyak orang yang ingin saya merasa bisa tapi nyatanya tidak mau berusaha gitu. Itu banyak orang yang Hmm. seperti itu Ya. gitu. Karena Hmm. yang mengetes kemampuan kan orang lain bukan diri kita sendiri. Kira-kira begitu. Oke. Betul. Eh lanjut. Lalu lanjut studi S2 itu sudah berkeluarga atau belum? Eh, saya kan 2 kali ya mas waktu itu. Yang pertama saya waktu itu di Darwin itu saya habis nikah, tapi belum ada anak. Hmm. Terus kalau yang di Flinders ini saya sudah ada anak satu umur 3 tahun waktu saya tinggal itu tahun. Hmm. Jadi kalau suami sih nggak ada masalah. Cuman kemarin yang di S3 itu malah ibu itu yang sempat apa ya sudahlah gitu. Cuman ya setelah saya cuman berprinsip kalau cuman bicara antara pengen Agak terputus. ini keluarga itu nggak akan selesai mas, nggak akan selesai. Tapi kemudian halo, Iya, ya iya, tapi sekarang sudah terkoneksi. pada intinya ya 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 itu gimana Tuhan kasih saya jalan gitu aja sih mas. Oh, Kalau oke. memang kan berangkat, kalau enggak ya ada aja pasti karena prosesnya kan nggak sesimpel 1 tahun, apa berapa bulan daftar langsung berangkat. Saya proses itu udah dari tahun berapa pergumulan tuh? Ya sejak lulus S2 kali ya. Oh, lumayan juga ya.
Jadi dari suami juga support Akhirnya artinya. nggak kemana, nggak bisa berangkat gitu. Jadi Oke. Jadi dari keluarga juga sangat support, intinya suami istri juga satu. Intinya kalau saya bilang sih salah satu goal point kali ya, goal point dari berkeluarga itu salah satunya mungkin menurut Bu Yeni adalah hmm, studi number one gitu. Tapi tanpa egois, tanpa meninggalkan yang lain, keluarga tetap terurus. Gitu ya. iya, iya, Oke. iya. Meskipun lain ya, nggak bisa fisik setiap hari. Ya. Lalu tentunya apakah ini kan sudah punya apa namanya putri dua, apakah serta Hmm. merta langsung menerima gitu? Kalau yang besar kan 9 tahun ya, Mm-mm. eh, bisa sih, bisa diajak ngomong gitu, bisa dia paham. Yang kecil yang mungkin belum terlalu tahu gitu. Oh, Cuman awal berangkat berapa kali nanya kok nggak pulang-pulang gitu. Tapi yang kecil pun sudah berapa kali saya tinggal juga untuk kurun waktu yang lumayan lama. Karena pekerjaan sampingan saya selain jalan-jalan kan cari beasiswa, Mas. oh, iya selain bener juga ya ternyata jalan-jalannya udah gratis, kuliahnya gratis, dibayarin pula, dapat uang saku pula. Betapa nikmatnya hidup. Tapi ya itu namanya perjuangan. Tentunya tapi ada yang dikorbankan Iya, juga. jangan Gitu ya. banget ya. Oke, jadi nah sekarang itu dari keluarga. Tapi sekarang dari prosesnya Mhm, itu kan lumayan lama untuk eh dari Bu Yeni sendiri untuk never give up gitu. Kadang ada orang yang satu mhm. tahun nggak keterima, tahun ini nggak keterima, tahun depan udah males lah gitu. Itu untuk never give up Iya, tuh iya. salah satu motivasinya apa gitu? Apa ya? Ya, ya itu tadi sih kalau saya bukan melulu ke hal yang seriusnya sih, Mas. Tapi pertama, saya pengen ke sana dulu gitu. Itu mesti awalnya mungkin nggak terlalu be orang mesti beda-beda sih ya, cuman, misalnya saya ngincer beasiswa di mana waktu itu contoh, eee, let's say Belanda gitu ya, Mas. Mm-mm. Belanda, Eropa dong gitu, jauh, kalau berangkat sendiri juga lalala gitu. Terus, itu ada satu course yang memang saya pengen banget waktu itu kualitatif ya, Ya. kualitatif course ya, short course untuk kualitatif itu saya perlu banget. Terus yang kedua saya juga lihat Belanda itu kayak apa kan, wow gitu. Itu jadi kayak apa ya Mas? Kayak diimpikan dulu gitu. Waktu itu kebetulan memang saya sekali daftar dapat, tapi jangan ditanya kalau saya nggak pernah berapa kali sampai sekarang pun ada gitu. Cuman yang penting saya tujuannya apa sih gitu. Saya tujuannya apa sih? Oh iya, sadar pengen mendatangi tempatnya doang gitu. Saya rasakan itu untuk karir saya, untuk pembelajaran saya ya. Itu kayak kayak apa sih Mas? Jadi di kepala iya, di hati iya, terus di caranya itu bisa dapat. Jadi ketika saya gagal misalnya, oh kamu nggak keterima, itu saya terus langsung merancang yang tahun depan dia bukanya tahun bulan apa itu saya sudah ngincer Mas. Oh, oke. Sudah ngincer terus langsung masuk kalender atau apa, saya sudah langsung prepare-nya tuh sejak ditolak gitu justru. Artinya Iya, seperti itu sih. sekali sekali KO tapi sudah ada jadi belajar dari kesalahan atau misalkan kenapa saya nggak diterima nih gitu tapi saya punya Mhm. to do list yang lainnya gitu yang bisa saya dapatkan lainnya kira-kira gitu ya. Iya ya. Iya, iya. Nah sekarang ini mohon maaf kalau suaranya dan agak putus-putus ataupun suaranya agak noise gitu karena kondisi Jogja saat ini lagi hujan deras Hah? gitu. Lagi hujan deras. Oke. Heeh. Oke. Oke. Tapi Sini masih suar. panas, Mas. Oh, panas. Tapi masih dalam AC kan? Panas. Kebetulan ya terpaksa kita nyalain hari ini.
Oke, baik. Iya. Tadi disebutkan juga jalan-jalan ke Belanda gitu. Itu juga gratis juga, termasuk orang yang suka apa namanya, suka jalan-jalan juga ya. Itu gimana ceritanya ke Belanda? Saya sih sedikit agak heran gitu. Ketika satu Aha. punya beban di keluarga secara gitu ya, emak-emak, tapi Mama ya betul. masih suka jalan-jalan gitu. Itu apakah di saat interview ataupun ditanyakan hal-hal yang seperti itu, apakah itu menjadi poin nomor satu juga atau enggak sih gitu? Karena kan ada beberapa Apanya sih? kamu sudah Hah? berkeluarga atau enggak gitu. Yang untuk award Hmm. sudah berkeluarga Ya atau ya. enggak, keluarga mengizinkan atau enggak dan lain-lain itu menjadi faktor utama enggak sih gitu? Enggak sih. Kalau kalau so far pengalaman saya enggak. Cuman saya memang kalau ngincer apa satu beasiswa atau saya mau belajar ke dari di usia gitu ya. Kalau keluarga saya selama ini sepertinya enggak ya Mas Yari. Apakah kamu sudah berkeluarga tidak? Enggak. Tetapi yang paling sering jadi pertimbangan utama tuh usia yang jelas kayak Sally yang di mana itu Sudah ke apa namanya ada award dapat ke Belanda lalu macam-macam dan itu gratis intinya adalah sukanya jalan-jalan gitu itu pada saat interview pada saat ditanyakan itu apakah mempengaruhi misalkan anda sudah berkeluarga belum itu mempengaruhi kita diterimanya atau tidak gitu. hmm, so far yang saya daftar sih enggak Mas, enggak ada ke arah sana. Jadi lebih apa kepentingannya ikut course itu gitu. Lebih ke sana sih. Kalau keluarga malah nggak pernah ditanya. Oh Kalau berarti jalan-jalan tadi, jalan-jalan tadi bercanda aja loh mas. iya artinya buat motivasi kita kadang orang kan Ini suka ketika dapat, ya saya nggak mau yang terlalu ya serius dulu gitu loh. sehat Ya. cuman ketika dapat tuh nah itu sih dalam memanfaatkan itu apakah misalkan tertekan nggak sih gitu dengan misalkan saya sudah dapat dulu waktu studi S2 itu